Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari PDMI 5 semester 1 dari kelompok 2 ilmu tauhid yang terdiri dari kami akan menyampaikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan disampaikan oleh 6 pemateri. Kepada 6 pemateri saya silakan. Tanda kekuasaan Allah adalah pergantian siang dan malam. Proses terjadinya siang dan malam. Bumi adalah salah satu dari planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Selain berputar mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya yang disebut rotasi. Peristiwa inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam, yang mana bumi selalu berputar mengelilingi matahari. Sebagian sisi dari bumi yang menghadapi matahari mengalami waktu siang hari, di mana bumi berputar dengan arah jarum jam, dan sebagian sisi lainnya membelakangi matahari mengalami waktu malam. Dan selanjutnya siang hari. Siang hari ciri-cirinya terang, dapat melihat matahari, suhu udara hangat karena mendapatkan panas sinar dari matahari tersebut. Dan selanjutnya bisa dilihat pada sisi kanan, yaitu ciri-ciri malam hari gelap, suhu udara dingin karena tidak mendapat panas sinar matahari, tidak dapat melihat matahari, dapat melihat bulan dan bintang. Dan selanjutnya waktukan bumi untuk berevolusi adalah 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Dan waktu yang dibutuhkan bumi untuk rotasi adalah 24 jam atau senilai dengan 1 hari untuk mengelilingi matahari. Dan selanjutnya siang dan hari. Siang, apa jadinya jika waktu siang akan panas terus-menerus tidak pernah berganti, dan malam akan dingin terus-menerus tanpa akhir, tanpa pernah bertemu fajar dan terbit matahari. Karena siang dijadikan agar manusia mencari penghidupan dan beraktivitas, sedangkan malam menggantikan siang supaya manusia beristirahat dan untuk mengembalikan kekuatan badan serta menjaga stamina tubuh. Ada 2 hikmah yang mendasar. Yang pertama, agar manusia hendaknya menyadari bahwa umurnya yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi untuk selamanya sampai hari kiamat kelak. Sesungguhnya hari mengurangi minggu, minggu mengurangi bulan, perjalanan bulan mengurangi tahun, pergantian tahun mengurangi umur. Jika hakikat ini didasari oleh seorang muslim, maka sungguh ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi dan menghiasi sisa umurnya dengan hal-hal yang bermanfaat, harta, dan anak yang banyak. Dalam surat Al-Fusilat ayat 37, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Artinya, dan sebagaimana dari tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan dan malam. Jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat Fusilat ayat 37. Nah, matahari memiliki fungsi dalam kehidupan. Salah satunya ialah terkait fotosintesis, yakni proses tumbuhan mengolah makanan, di mana tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk proses tersebut. Secara sains, disebutkan bahwa energi cahaya akan diserap oleh zat hijau daun atau klorofil. Klorofil bersama kandungan air dan mineral dari dalam tanah. Semua unsur diolah untuk menghasilkan energi serta oksigen. Tumbuhannya hijau, yang hidup pada akhirnya mendukung rantai makanan untuk kelangsungan makhluk hidup di bumi. Fungsi matahari sebagai sumber energi dan rantai makanan membentuk keteraturan alam yang menunjang kehidupan manusia. Tidak hanya tumbuhan dan manusia, hewan juga memerlukan cahaya matahari untuk
mencari atau mengkonsumsi di siang hari. Beberapa hewan juga aktif di malam hari. Baiklah, sampai di situ sajalah penerangan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya Anggun Asriwinarti dengan NIM 0306212063 dari PGMI 5 semester 1 pamit undur diri. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azima Azhara dari PGMI 5 ingin menjelaskan salah satu bentuk kekuasaan Allah terhadap burung hudhud. Di dalam Al-Quran terdapat kisah burung hudhud yang kecil tetapi mampu mengerjakan sesuatu yang melebihi bentuk fisiknya. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan sebagaimana burung-burung berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dalam bentuk keadaan perut kenyang oleh makanan. Oleh karena itu, manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membaca ayat-ayatnya secara utuh, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kisah burung hudhud ataupun eksistensi burung-burung yang hidup di alam semesta ini terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya terhadap burung hudhud yang mengajarkan kepada kita untuk memiliki obsesi melebihi bentuk fisik kita. Misalnya, fisik boleh kecil tetapi cita-cita dan idealisme harus lebih besar. Hal ini bukanlah mimpi dan khayalan. Yang membedakan antara kenyataan dan khayalan adalah kemauan dan kesungguhan untuk merealisasikan obsesi, cita-cita dan idealisme itu. Bisa kita lihat pada seekor burung hudhud. Burung yang kecil mampu memberikan informasi yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman, bahwa ada kerajaan yang penduduknya menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipimpin oleh seorang wanita. Kisah tentang Nabi Sulaiman dengan burung hudhud terdapat dalam Al-Quran, yang mana Quran surah An-Naml ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Yang artinya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Setelah Nabi Sulaiman berkata, Nabi Sulaiman mengeluarkan ancaman paling berat sebagai hukuman kepada burung hudhud yang tidak hadir dalam musyawarah, yaitu ancamannya Nabi Sulaiman akan menyembelih hudhud jika ia tidak memberikan alasan jelas kenapa tidak hadir rapat. Ancaman Nabi Sulaiman ini dikisahkan pada surah An-Naml ayat 22, yang artinya, pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau aku sembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, burung hudhud datang ke majelis musyawarah yang dipimpin langsung oleh Nabi Sulaiman sembari membawa kabar penting. Kedatangan hudhud dikisahkan dalam Quran surah An-Naml ayat 22, yang artinya, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Saba ialah nama kerajaan pada zaman dahulu. Ibu kotanya Ma'arib terletak di kota Sa'ana, ibu kota Yaman sekarang. Di hadapan majelis musyawarah itu, burung hudhud melaporkan temuannya yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 24-26, yang artinya, sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku dapati dia menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah dan yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia,
Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Mendengar laporan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman belum melunak. Ia tidak langsung mempercayai kabar burung itu. Agar Nabi Sulaiman dapat membuktikannya dengan memerintahkan burung hudhud kembali sekaligus menyampaikan surat darinya kepada Ratu Balkis, yang mana terdapat dalam surah An-Naml ayat 28. Pergilah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya dari PGM 5 dan NIM saya adalah 0302 213201. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dan saya akan menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW yang pernah Allah utus laba-laba untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari kejaran kaum kafir Quraisy. Hewan laba-laba merupakan binatang yang sering kita jumpai di sekitar kita. Ia biasanya akan membuat sarang di ranting-ranting pohon, di mana sarang tersebut berguna untuk menangkap makanannya. Terkait dengan sarang laba-laba tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kabut ayat 41, mafhum ayat, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui Quran surah Al-Ankabut ayat 41. Meskipun disebutkan sebagai rumah yang paling lemah, nyatanya laba-laba pernah menolong Nabi Muhammad SAW dengan rumahnya tersebut. Kisah itu terjadi saat Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nabi bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika itu dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Keduanya kemudian berlari menuju Gua Sur dan bersembunyi di sana. Atas izin Allah dan atas kekuasaan Allah SWT, sebuah keajaiban pun terjadi. Laba-laba diperintahkan oleh Allah SWT untuk segera membuat sarang di mulut gua untuk menutupinya. Setelah sarang itu jadi, kaum kafir Quraisy yang sampai di mulut gua tidak mengira bahwa Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar bersembunyi di dalamnya. Mereka berpikir apabila Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar masuk ke gua itu, pastilah sarang laba-laba itu sudah rusak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu selamat dari ancaman perbuatan keji orang-orang kafir Quraisy berkat laba-laba itu. Hewan berkaki 8 tersebut berhasil mengelabui orang-orang kafir sehingga mereka tidak menyangka kalau Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ada di dalamnya. Kisah pertolongan laba-laba ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran At-Taubah ayat 40, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarallahu idh akhrajallahu zina kafaru syaniyas naini idh huma fil ghairi idh yaqulu lisahibili la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam taruha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru syufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azim hakim. Sadaqallahul azim. Artinya, jika kalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, itu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang
dia salah seorang dari kedua orang ketika keduanya berada dalam gua itu. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah sebenarnya menurunkan keterangannya kepada Muhammad SAW dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang terendah. Dan kalimat Allah itulah yang sangat tinggi. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya sandarkan kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu objek tanda-tanda kekuasaan Allah pada buah jambu. Seperti yang kita ketahui bahwa buah jambu air merupakan salah satu buah yang mengandung kaya vitamin dan flavonoid yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas dan kaya antioksidan hingga baik untuk mata. Selain itu, jambu air juga menjadi sumber vitamin C dan vitamin A yang dapat berfungsi sebagai antioksidan, antimikroba, hingga anti kanker. Kandungan tersebut membuat buah jambu air merah memberikan manfaat baik untuk kesehatan bila dikonsumsi secara rutin dan tidak berlebihan. Kombinasi air dan serat yang tinggi dalam kandungan jambu air membuat buah ini bermanfaat dalam menjaga sistem pencernaan. Dan buah ini dapat membantu makanan agar mudah dicerna dan dapat membantu pencernaan lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Yang artinya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Adapun manfaat jambu air merah untuk kesehatan ialah mencegah diabetes, memelihara sistem pencernaan, mencegah kanker, memelihara kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wasakhkhara lakumul anhar. Yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Surah Ibrahim ayat 32. Demikianlah Allah
Allah menunjukkan kepada manusia betapa besar kekuasaannya, sehingga umat manusia dapat mengambil manfaat dan nikmat apa yang telah Allah ciptakan. Demikianlah hasil dari tugas saya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wadahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Putri Askia, NIM 0306212051. Ingin mengungkapkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada sebuah tanaman, yaitu pada tanaman pohon kelapa. Di sini saya akan mengaitkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada pohon kelapa dengan sebuah surah, yaitu surah Ibrahim ayat 24 sampai 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama' wa'ati ukulaha kullahinim biizni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pohon kelapa. Sejak zaman dahulu, tanaman pohon kelapa sudah dibudidayakan sejak lama. Tumbuhan ini diperkirakan dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, tetapi kini telah menyebar luas di seluruh dunia. Pohon kelapa terkenal dengan sebutan tanaman dengan buah kaya manfaat. Dapat dikatakan bahwa pohon kelapa merupakan salah satu tanaman yang mempunyai karakteristik unik, mulai dari bentuk batangnya yang tumbuh tinggi menjulang, bentuk daun panjang sejajar yang berbeda dengan tanaman lain, hingga buah yang mempunyai struktur berlapis-lapis. Jika dilihat secara keseluruhan pun, pohon kelapa mempunyai bentuk yang indah. Pohon kelapa merupakan salah satu tumbuhan yang seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari dijadikan bahan makanan sampai bahan kosmetik sekalipun. Berikut beberapa manfaat dari pohon kelapa, yaitu yang pertama, akar pohon kelapa untuk mencegah erosi dan sebagai kerajinan tangan. Yang kedua, batang pohon kelapa sebagai bahan bangunan dan kerajinan tangan. Yang ketiga, daun pohon kelapa sebagai pembungkus makanan dan atap rumah. Yang keempat, sabut kelapa sebagai spons cuci piring dan keset. Yang kelima, batok kelapa sebagai arang dan kerajinan tangan. Yang keenam, buah kelapa
diolah menjadi beberapa makanan, minuman, dan minyak kelapa. Pohon kelapa memiliki beberapa jenis, yaitu kelapa hijau, kelapa pandan wangi, kelapa gading, kelapa genjah entok, kelapa merah wulung, dan kelapa kopior. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah pada pohon kelapa. Semoga dapat meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramalita Mintaita Pulungan, kelas PGI 5 semester 1 dan 030621260. Judul saya tentang hujan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuji sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fatarol wadaqah yakruju min kilali wa yunazilu minas samai min jibalin fiha min baradin fayushibu bihi may yasa'u wasrifuhu man may yasa'u yukadu sana barkihi yazhabu bil habasar. Artinya, tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikan bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ayat tersebut menjelaskan tentang siklus hujan. Sedangkan siklus hujan menurut ilmu sains yaitu ketika curah hujan jatuh di atas permukaan tanah, maka siklus awal dimulai kembali. Sebagian air akan meresap ke tanah, beberapa akan mengalir ke sungai dan tembus ke lautan. Siklus ini akan berlanjut terus-menerus. Air hasil dari siklus hidrologi dimanfaatkan manusia dalam berbagai kebutuhan, mulai dari menyuci, minum, hingga pertanian. Dalam hal ini, pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci utama proses siklus hidrologi. Agar dapat berjalan secara terus-menerus, air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan salju, hujan gerimis atau kabut. Presipitasi merupakan komponen penting mengenai bagaimana air bergerak dan bersiklus. Komponen tersebut juga menghubungkan laut, daratan, dan atmosfer. Mengetahui di mana curah hujan turun, salju atau hujan es juga memudahkan para ilmuwan memahami dampak hujan pada lingkungan seperti aliran sungai, limpasan permukaan, dan air tanah. Air yang jatuh ke permukaan bumi terkumpul di sungai dan danau, kemudian jatuh ke lapisan batuan
berpori dan sebagian besar mengalir kembali ke lautan. Pada perjalanannya, beberapa persipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh. Kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Itulah siklus hujan menurut ilmu sains. Dan dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.